Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar atau tidak, setelah umur 40 tahun, bila kita baik akan terus baik. Justru sebaliknya, ketika kita umur 40 tahun, kita melakukan berbagai macam maksiat atau judi, apakah itu benar? Akan terulang-ulang kembali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, apakah benar usia 40 tahun itu orang kalau baik dia makin baik, kalau jelek makin jelek? Seluruh dijawab sama Ustaz Segaf Baharun. Umur antum sudah 40 belum kan? Nah, ya. Itu ada suatu bukan hadis, bukan Al-Qur'an ya. Kalau hadis sama Al-Quran itu adalah sesuatu yang pasti, tidak mungkin luput, tidak mungkin salah. Tapi itu adalah sebuah himbauan, sebuah kewaspadaan, sebuah peringatan yang dibuatkan oleh para ulama. Hati-hati umur 40 tahun itu. Karena apa? 40 tahun itu adalah umur yang menentukan masa depannya selanjutnya. Kalau 40 tahun itu sudah baik, selanjutnya baik. 40 tahun belum baik, hati-hati, selanjutnya itu jadi jelek. Nah itu maksudnya. Ada memang banyak perkataan-perkataan ulama yang seperti itu. Tapi bukan berarti kalau semua 40 tahun itu kemudian tidak bisa bertaubat atau tidak bisa berubah, tidak. Tetap itu bisa terlaksana. Cuma artinya untuk supaya kita siap-siap umur yang dikatakan sebagai umur yang harusnya kita gunakan untuk condong kepada akhirat, itu adalah umur 40 tahun. Kalau sudah umur 40 tahun, kita disunahkan apa? 1, pegang tongkat. Sunnah. Nah, tapi sekarang salah artikan. Seperti kemarin saya waktu berangkat ke mana sebelum sini? Sebelum ke Jakarta, sebelum ke mana? Sebelumnya. Sebelumnya ada lagi. Kemana itu? Oh, ke Jakarta ya? Sebelumnya lagi. Oh, Jakarta juga sebelumnya ya. Yang bukan yang sekarang tapi sebelumnya. Subhanallah saya berangkat, kan saya pakai tongkat gitu loh. Jadi saya pakai tongkat, naik, ketemu sama pramugarinya, dibilang, Pak, perlu kursi roda Pak. Gitu. Emang enak gitu loh. Jadi sakanya megang tongkat itu udah orang tua, nggak kuat jalan sebagai padahal kan lagi ngetren gitu loh. Jadi bawa tongkat itu kan sunnah gitu loh. Jadi kita ngetren kan sunnah. Nah jadi tongkat yang saya bawa itu harganya seperti harganya sepeda motor itu. Mahal gitu. Nah jadi itu salah satu contoh gitu loh. Salah satu contoh seperti itu. Sunnah untuk pakai tongkat. Karena Pak supaya kita tahu kita ini sudah berumur gitu loh. Nah, udah itu nggak boleh kita itu pakai ditutup-tutup ubannya, jadi biar kelihatan gitu loh. Nah, makanya sampai diharamkan. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram menyemir itu. Nah, itu diantaranya persiapan. Itu datanya sudah 40 tahun itu. Nah, dan biasanya kebaikan-kebaikan itu datanya setelah 40 tahun. Diangkat jadi wali 40 tahun. Nabi diangkat menjadi rasul 40 tahun. Kebanyakan seperti itu. Jadi 40 tahun itu adalah masa-masa yang sangat-sangat signifikan dalam kebaikan maupun keburukan gitu. Jadi mateng-matengnya. Jadi kuat-kuatnya manusia itu 30 sampai 33. Kuat-kuatnya. Ya, itu puncak kekuatannya itu. Tapi kalau mateng-matengnya kedewasaan, keimanan dan ketakwaan itu umur 40 tahun. Sehingga kesabaran itu kalau sudah 40 tahun udah tetap seperti itu. Nggak bisa diulang lagi, nggak bisa setel lagi. Udah seperti itu. Kalau 40 tahun dia itu sabar, insya Allah seterusnya sabar. 40 tahun dia masih temperamen, seterusnya temperamen. Nah gitu loh. Seperti itu biasanya. Nah karena apa? Umur 40 tahun itu cukup harusnya digunakan untuk mujahadah. Masalahnya orang sekarang ketika disampaikan mujahadah itu apa? Masih ditanyakan. Mujahadah itu apa? Gitu. Itu masalahnya gitu. Jadi tidak biasa dia itu melakukan sesuatu yang diajarkan yang merupakan sebuah konsep Qur'ani atau konsep hadis. Mujahadah itu atau melawan hawa nafsu. Jangan diikuti terus, dilawan. Sedikit demi sedikit dilawan, makanya ada puasa. Nggak boleh di antara kita nggak puasa, nggak boleh, harus puasa. Untuk apa? Melawan hawa nafsu. Setiap hari harus sholat 5 waktu. Untuk apa? Melawan hawa nafsu. Nafsu kita mengatakan jangan nanti nggak boleh, harus sholat waktunya. Nah itu di antara penerapan mujahadah itu namanya, melawan hawa nafsu. Nah, bukan cuma di situ saja, itu kan contoh saja. Di dalam hal-hal yang lainnya juga kita harus seperti itu. Mau marah, tahan, jangan marah. Kenapa? Nabi yang mengajarkan. Itu mujahadah. Nanti lama-kelamaan setelah kita terus melatih nafsu kita akan menjadi seseorang yang kalau kita marah, kita menyesal sekali.
Nanti kalau lama-lamaan kita mujahadah lagi, akhirnya kita akan dapatkan kita itu nggak mau marah. Nah, jadi kalau kita berbuat baik senang, tahu kalau marah kita galau pikirannya. Nah, itu adalah peningkatan nafsu. Seperti disebutkan, nafsu itu pertama lawwama ammaru bisu, selalu memerintahkan dengan kejelekan. Kalau kita terapi, kita riyadhun nafsiyah, kita lawan nafsunya, maka nanti naik menjadi nafsu lawwama. Kalau kita berbuat jelek, kita celah. Kalau kita berbuat baik, kita merasa senang. Kemudian kalau kita bina terus sampai menjadi nafsu yang radiyatan mardiyah gitu. Jadi dia itu tenang. Kalau berbuat tenang, berbuat jelek dia nggak gelisah dia. Nah, itu peningkatan nafsu itu seperti itu. Jadi harus mujahadah itu.